Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom, Horas Ambanginang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali disapa firman Tuhan lewat renungan hari ini. Diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 2. Saya bacakan firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua menginginkan kehidupan yang sempurna. Yesus Kristus atau Tuhan kita juga menginginkan kehidupan setiap orang percaya itu menuju kesempurnaan. Kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri adalah yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini diberikan Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya setiap orang percaya jemaat Roma itu mampu atau boleh hidup dalam kesempurnaan di dalam Kristus. Untuk meraih atau menuju kesempurnaan itu, Rasul Paulus menyebutkan atau mengharapkan adanya untuk perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Disebutkan dalam firman ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksud adalah dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan rupa-rupa dosa, karena dunia ini dikuasai oleh si jahat atau iblis itu sendiri. Dan dunia ini yang penuh dengan kejahatan ini, manusia berada di dalamnya. Oleh karena itu, setiap orang yang telah menerima Kristus harus mempunyai perubahan dalam kehidupannya dan meninggalkan arus dunia ini. Kalau boleh kita ibaratkan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti ikan di air yang asin atau air laut. Ikan itu tidak mati. Ikan itu dapat bertahan hidup walaupun airnya asin. Karena apa? Ikan itu memiliki filter sehingga dia dapat hidup di dalam air yang asin itu. Demikian juga setiap orang percaya yang hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini, kita diharapkan supaya tidak meniru dunia ini, meniru kejahatan dalam dunia ini, meniru tingkah laku dunia ini. Dan sebaliknya juga, kita jangan meninggalkan apa yang jahat itu, tetapi kita masuk ke dalamnya untuk memfilter, supaya kita dapat membawa perubahan, sehingga yang jahat itu dapat kita rubah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai sasaran itu dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata yang dipakai adalah metamorfosis, metamorfosta yang kita sering dengar, itu adanya perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat menjadi sesuatu yang sangat indah dan sangat berharga seperti kupu-kupu. Kehidupan orang percaya juga
diharapkan ada perubahan, sehingga perubahan hidup itu menjadi sesuatu yang indah dipandang karena tingkah laku dan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Perubahan yang dimaksud bukan hanya semata fisik, identitas yang dulunya tidak Kristen tetapi sekarang Kristen, bukan hanya di situ perubahannya, tetapi perubahan yang dimaksud adalah diikutkan perubahan budi, di mana setiap orang karena ada perubahan budi, dia melakukan yang baik. Boleh mengenal apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang buruk. Sehingga apa yang baik itu dilakukan, yang buruk itu ditinggalkan, sehingga kehidupan ini menuju kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Hiduplah di dalam kesempurnaan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang mengarahkan dan membimbing kami supaya kami dapat berubah oleh pembaharuan budi yang telah Engkau berikan di dalam karya Roh Kudus, sehingga kami boleh tidak serupa dengan dunia ini yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau suruh kami ke tengah-tengah dunia ini membawa perubahan, mengubah apa yang jahat, sehingga kehadiran kami itu menjadi kesempurnaan di dalam tingkah laku perbuatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan juga membimbing kami supaya kami tetap melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, sehingga apa yang berkenan kepada Tuhan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan kami saat ini, jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada yang mendengarkan renungan ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, menambahkan sukacita, berikan kepada mereka kebutuhan, kecukupan akan kebutuhan mereka sehari-hari. Biarlah mereka mendapat kekuatan dan pembaharuan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jemaat Tuhan yang berduka, biarlah Tuhan juga yang menghiburkan mereka. Kami serahkan jemaat Tuhan dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai dengan orang tua. Biarlah Tuhan memberkatinya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita beraktivitas, mari kita bekerja di dalam pembaharuan budi daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.